Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Muhammad Fauzan dengan NIM 1910-2016. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya di mata kuliah metodologi penelitian, yaitu membuat proposal penelitian dengan judul Analisis Penerapan PSAK 71 dalam perhitungan CKPN pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Untuk abstraknya sendiri, jadi penelitian ini akan melihat bagaimana sih perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah adopsi PSAK 71 di Indonesia. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang digunakan itu tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk latar belakang sendiri itu karena saat ini Indonesia itu mengikuti standar IFRS terhitung di tahun 2020 itu ada 4 perubahan PSAK, yaitu PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73, dan PSAK 62. Nah, khusus untuk PSAK 71 ini merupakan terobosan terbesar dalam peningkatan kualitas laporan keuangan terkait pengakuan penurunan nilai instrumen keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan itu lebih tepat waktu, relevan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. PSAK 71 juga memperkenalkan model perkiraan kerugian penurunan nilai kredit yang lebih positif dalam mengukur kerugian penurunan nilai instrumen keuangan. Nah, PSAK 71 ini mengatur tentang penyesuaian nilai atau value adjustment aset keuangan dalam bentuk piutang, pinjaman yang diberikan, ataupun kredit. Standar baru ini secara fundamental mengubah perhitungan penyesuaian nilai. PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk menyediakan cadangan setiap awal periode pinjaman. Berdasarkan standar akuntansi yang baru, ini berarti koperasi akan menggunakan semua kredit dan atau pinjaman terlepas apakah kinerja CKPN itu diragukan atau buruk. Berdasarkan perkiraan kerugian kredit dari pinjaman saat ini selama 12 bulan ke depan, Anda perlu memberikan penyesuaian nilai kategori CKPN. Nah, menurut Wicaksono, PSAK 71 ini adalah adopsi dari IFRS 9 dan menggantikan IAS 39. Bank dan perusahaan yang memberikan pinjaman adalah perusahaan yang terdampak pada penyesuaian standar akuntansi ini, yang mana PSAK 55 yang menggunakan metode kerugian yang sudah terjadi, sedangkan PSAK 71 itu menggunakan metode kerugian ekspektasian. Nah, untuk perumusan permasalahan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu penelitian itu akan melihat bagaimana sih penerapan perhitungan cadangan kerugian nilai pada industri perbankan terhadap pemberlakuan PSAK 71. Nah, untuk yang kedua, apa sih yang membedakan PSAK 71 dengan peraturan sebelumnya, yaitu PSAK 55. Dan yang ketiga itu, apakah semua industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sudah mengimplementasikan PSAK 71 atau belum? Nah, untuk tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi, tentu tujuan penelitian itu ada 3. Nah, yang pertama itu untuk melihat penerapan perhitungan cadangan kerugian nilai pada industri perbankan terhadap pemberlakuan PSAK 71. Yang kedua, untuk melihat perbandingan PSAK 71 dengan peraturan sebelumnya, yaitu PSAK 55. Nah, yang ketiga itu tujuan penelitian itu untuk melihat apakah semua industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sudah mengimplementasikan PSAK 71 atau belum. Nah, untuk manfaatnya tersendiri itu ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua itu manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritisnya sendiri ini, penelitian ini diharapkan akan memberi gambaran sejauh mana implementasi penerapan PSAK 71 terhadap perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai pada industri bank yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2021. Nah, hasil dari penelitian itu akan diharapkan
dapat menjadi referensi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk manfaat praktisnya itu ada dua. Yang pertama, penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai implementasi PSAK 71 terutama dalam perhitungan CKPN atau ECL. Nah, yang kedua ini penelitian dapat digunakan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi manajemen perbankan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama PSAK, itu pernyataan standar laporan keuangan itu merupakan acuan bagi akuntan di Indonesia dalam proses penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode atau format baku yang digunakan untuk menyajikan sebuah informasi dalam laporan keuangan. Nah, karena PSAK Indonesia ini mengikuti pedoman IFRS atau International Financial Reporting Standard, maka perkembangan PSAK ini pun akan mengikuti jalannya perkembangan IFRS yang dibuat oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Nah, yang kedua ini ada tergantung pada resiko kredit. Bank itu dapat memiliki untuk menggunakan metode peningkatan standar atau internal. Nah, oleh karena itu, bank yang memiliki batasan penggunaan internal rating untuk menghitung exposure at default dapat menggunakan otoritas jasa kredit switching dengan pendekatan ECMR dengan standar risiko kredit berdasarkan financial circulars pada mulai penetapan PSAK 71. Nah, dalam PSAK 71 ini metode ECL lah yang digunakan untuk menghitung CKPN dan perhitungannya itu rumusnya sebagai berikut. Yang pertama itu ECL sama dengan EAD dikali LGD dikali PD dengan kepanjangannya itu ada ECL atau yaitu expected credit loss. Yang kedua itu EAD yaitu exposure at default. Lalu ada LGD loss given default dan PD itu probability of default. Nah, untuk perhitungan exposure at default sendiri itu sebagai berikut. Yang perhitungannya EAD sama dengan outstanding ditambah UGD atau usage given default ditambah sisa plafonnya. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan PSAK 71 dengan PSAK 55. Nah, perbedaan itemnya sendiri itu yang pertama ada penentuan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Yang kedua itu di segi klasifikasi aset keuangannya itu antara 71 dan 55 itu berbeda. Yang ketiga itu verifikasi aset keuangan yang berbeda pula. Yang keempat ada tainting rules-nya beda. Lalu yang berbeda selanjutnya itu hedge accounting-nya. Lalu yang terakhir pendekatan impairment pun antara 71 dan 55 itu berbeda. Apabila 71 itu pendekatan impairment-nya itu menggunakan expected credit loss atau ECL dan PSAK 55 itu menggunakan pendekatan incurred loss. Nah, untuk CKPN sendiri itu pengertiannya adalah cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian yang disebabkan oleh penyertaan modal pada aset produktif. Jika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah diturunkan nilainya sebagai akibat dari suatu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atau jumlah terpulihkan aset tersebut. Nah, jika sebuah bank itu tidak memiliki CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai, maka bank tidak akan mampu untuk mempersiapkan untuk menghadapi resiko kehilangan aset produktif yang mana aset tersebut itu akan menjadi faktor utama yang menyebabkan sebuah bank menjadi bangkrut atau mengalami kerugian. Dalam mempersiapkan CKPN, bank harus sangat sekali teliti dalam melakukan penyisihan kredit debitur yang mensyaratkan CKPN karena aset produktif dan menghasilkan profit yang berubah menjadi aset non-profit. Nah, untuk penelitian terdahulu, di sini ada peneliti Dwi Rahayu dengan judul Analisis Implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai dengan metodologi penelitiannya itu kualitatif. Yang kedua itu ada penelitinya itu ada Suroso di tahun 2017 dengan judul Penerapan PSAK 71 dan dampak terhadap kewajiban penyediaan modal minimum bank dengan metodologi penelitiannya itu kualitatif.
Dan yang ketiga itu ada Joy Allen tahun 2016 itu ada fungsi bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan metode penelitian itu kualitatif. Dan yang keempat itu ada penelitinya Bintang B. Sibrani tahun 2021 dengan judul penerapan PSAK 71 pada PT Bank IBK Indonesia Tbk. Yang kelima itu ada Veronica Iyat, Harijanto, Sabiano Sutiye, Rondonuwu tahun 2017 sampai 2018 dengan judul Evaluasi Penerapan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan pada PT Sarana Salut Pintora Manado. Dengan metode penelitian itu kualitatif analisis data. Nah, untuk research gap yang saya ajukan itu ada kelima penelitian sebelumnya itu hanya meneliti satu perusahaan bank saja, namun untuk penelitian yang saya ajukan ini akan menggunakan perusahaan-perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk perangkat pikiran di sini ada industri perbankan yang menggunakan PSAK 71, dilihat dari pencatatan, pengakuan, dan penyisihan sehingga menghasilkan pelaporan dan hasil. Nah, untuk instrumen penelitiannya ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara observasi dan memanfaatkan dokumen-dokumen. Nah, penelitian ini juga akan menjelaskan tentang perhitungan CKPN atau ACL dengan berdasarkan pada PSAK 71. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan informasi perhitungan CKPN atau ACL dengan yang dimuat dalam PSAK 71. Nah, fokus penelitian ini berfokusnya pada penerapan PSAK 71 pada operasional sebuah industri perbankan dan perhitungan cadangan atau penyisihan pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada sumber data. Nah, yang akan dilakukan dalam penilaian ini berupa data sekunder, yaitu yang didapat dari laporan keuangan perbankan yang ada di Bursa Efek. Lalu juga berasal dari dokumen dari bank mengenai penerapan PSAK 71 dalam penghitungan CKPN-nya. Nah, untuk instrumen penelitiannya sendiri merupakan alat yang dipilih dan akan digunakan dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut itu menjadi sistematis dan terfasilitasi oleh instrumen tersebut. Nah, dengan itu alat yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah teks atau laporan keuangan perusahaan perbankan. Nah, untuk analisis datanya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu metode analisis deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan mengenai arti penting PSAK 71 dalam menanggulangi penurunan nilai kredit pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.